Antara bayar kos dan bayar perasaan janda. Awalnya gue cuma butuh tempat tinggal. Tapi siapa sangka, yang nyediain tempat malah nyediain hati juga. Dia janda. Dan perasaan itu, makin lama makin bikin gue bingung. Ini kos atau jebakan perasaan? Gue Reza, 23 tahun, mahasiswa semester akhir di Jakarta. Anak rantau dari Purwokerto. Setelah pindah dari kos lama gara-gara masalah biaya, gue dapat info kosan murah di daerah Kemanggisan. Pemiliknya Bu Rini, janda umur 38 tahunan. Dari luar, kosan ini biasa aja. Tapi dari dalam, ternyata banyak yang gak biasa. Awal kenal Bu Rini. Hari pertama gue datang, langit lagi gelap. Hujan turun deras banget. Gue dateng bawa koper kecil, basah kuyup. Bu Rini sendiri yang bukain pintu. Waktu itu dia pakai daster, senyumnya manis, matanya tajam tapi hangat. Dia langsung kasih handuk, bikinin teh, dan bilang, "Kamar kamu udah aku bersihin, masuk aja ya." Gue mikir, ini kos atau rumah tantenya Doraemon? Malam itu gue tidur di kamar baru, tapi pikiran gue gak berhenti. Wajah Bu Rini muter-muter di kepala. Perhatian yang mulai berbeda. Hari-hari berikutnya makin aneh. Sarapan gue tiba-tiba udah ada di depan pintu. Kadang ada bubur ayam, kadang nasi uduk. Semua masih hangat. Gue coba bayar, tapi dia cuma senyum. "Udah, kamu makan aja, gak usah mikirin itu." Setiap gue pulang malam, dia nungguin di teras, bawa teh panas. Dia nanya-nanya, tapi bukan sekadar basa-basi. Sampai satu hari, dia cerita, "Aku tuh kesepian, Za. Setelah suami meninggal, rumah ini cuma berisi suara TV dan angin." Dan kalimat itu bikin gue terdiam. Makin hari, makin banyak perhatiannya yang bikin hati gue gak tenang. Batas yang kabur. Gue mulai gak nyaman. Dia ngajak gue makan di luar. Kadang ke warung Padang, kadang ke mall. Dia mulai pegang tangan gue kalau nyebrang jalan. Setiap tanggal 1, waktu gue mau bayar kos, dia nolak. "Gak usah dulu. Kamu kan belum kerja. Simpen uangnya buat makan." Gue bilang ke teman kampus, dan dia cuma ketawa. "Zah, itu janda bukan sekadar nyewain kamar. Dia nyewain rasa." Kata-kata itu bikin gue mikir keras. Di puncak kebingungan. Malam itu, hujan lagi. Gue baru selesai ngerjain skripsi, lagi mau tidur, tiba-tiba pintu kamar diketok. Gue buka. Bu Rini berdiri di sana, pakai baju tidur. Dia bilang, "Kalau kamu capek, sini ada aku." Gue langsung kaku. Gak bisa jawab apa-apa. Dia masuk, duduk di pinggir kasur. Gue tarik nafas panjang, dan bilang, "Bu, saya cuma anak kos. Saya gak bisa ngasih lebih dari uang sewa." Dia diam. Lama. Matanya mulai basah. Tapi dia gak marah. Dia cuma bilang, "Maaf aku terlalu nyaman." Akhir yang menyakitkan, tapi legowo. Besoknya, gue ngepak barang. Gue pindah kos, bawa semua barang seadanya. Sebelum pergi, gue kasih amplop berisi semua tunggakan kos selama 2 bulan. Gue bilang, "Bu, ini buat semuanya. Saya hormat sama ibu. Tapi saya gak bisa bayar pakai perasaan." Dia cuma senyum tipis, sambil bilang, "Kalau kamu suatu hari butuh rumah, pulanglah. Rumah ini selalu terbuka." Itu kalimat yang bikin gue pengen nangis, tapi harus kuat. Lebih sempit, lebih jauh, tapi hati gue lebih tenang. Pelajaran yang gue dapet, kadang yang murah itu mahal, bukan di uang, tapi di emosi. Dan gak semua perhatian itu buat ditanggapi balik. Hati-hati, bro. Karena di antara bayar kos dan bayar perasaan, yang paling berat itu bayar rasa kasihan yang berubah jadi cinta. Dan cinta yang salah tempat selalu berujung luka.